Perlu diketahui bahwa Nabi Idris merupakan cucu dari Nabi Adam alaihissalam. Keberadaan Nabi Idris alaihissalam merupakan bentuk anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kepada seluruh alam semesta bahwa ciptaan Allah yang merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam memiliki peradaban yang mampu menyesuaikan terhadap tempat dan waktu. Berbeda dengan makhluk-makhluk sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, yang mana makhluk tersebut tidak mampu berpikir jernih dan tidak mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, yaitu Banul Jan, salah satu spesies makhluk Allah yang menempati bumi ini sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cucu Nabi Adam alaihissalam ini berbeda dari umumnya keturunan Nabi Adam alaihissalam yang lain. Saudaraku sekalian, setiap nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan masing-masing, yaitu berkaitan dengan mukjizat. Fungsi mukjizat yaitu sebagai alat untuk menaklukkan orang-orang yang tidak percaya terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasul itu sendiri. Oleh karena itu, Allah membekali mukjizat kepada setiap utusan yang mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk mukjizat yang dimiliki oleh nabi dan rasul tentunya selalu relevan dengan kaum yang ia hadapi. Mukjizat pertama yang paling menonjol yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam yaitu memiliki pengetahuan yang luas. Allah menitipkan pengetahuan yang sangat luar biasa kepada Nabi Idris alaihissalam. Allah memberikan anugerah kepada Nabi Idris alaihissalam tentang pengetahuan yang sangat luar biasa. Nabi Idris sudah mengenal huruf dan beliau bukan lagi di masa praaksara, yakni bisa menyampaikan pesan melalui tulisan. Nah, selain memiliki kemampuan menulis dan membaca, Nabi Idris alaihissalam juga mendapatkan mukjizat dari Allah tentang pengetahuan, yaitu bagaimana cara merawat kuda, kemudian menguasai ilmu perbintangan atau ilmu falak. Dalam dunia modern biasa dikenal dengan ilmu astronomi. Bahkan Nabi Idris alaihissalam juga menguasai ilmu berhitung atau ilmu matematika, yang mana pada saat itu tidak ada satu orang pun yang memiliki pengetahuan seperti Nabi Idris alaihissalam. Bekal ilmu pengetahuan yang luas dan detail tersebutlah Nabi Idris alaihissalam memiliki julukan manusia yang cerdas, pandai, dan juga bijak. Sehingga dengan segudang kelebihan seperti itu, banyak orang yang berdatangan kepada beliau untuk mendapatkan nasihat, pengetahuan, konsultasi, dan berbagai hal. Nah, itulah mukjizat pertama yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam. Kemudian mukjizat yang kedua yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam yaitu beliau bisa membaca dan menulis. Di zaman purba seperti itu, tentu keterampilan membaca dan menulis merupakan hal yang aneh dan asing, karena memang hidup di zaman purba menggunakan peralatan apa adanya untuk kehidupan sehari-hari, hanya mengandalkan kekayaan alam tanpa mengetahui teknologi yang lebih maju. Nah, sedangkan Nabi Idris alaihissalam sudah memiliki pengetahuan yaitu baca dan tulis, sehingga bisa menyampaikan pesan kepada orang lain melalui simbol-simbol tertentu, bukan hanya menggunakan suara. Nah, inilah yang merupakan
pengetahuan Nabi Idris yang luar biasa. Kemudian mukjizat yang ketiga yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam yaitu beliau rajin belajar. Orangnya tidak pemalas, selalu belajar dan belajar. Oleh karena itu, nama Nabi Idris alaihissalam diambil dari kata darosa, yaitu bahasa Arab yang artinya belajar. Nah, nama ini ternyata sesuai dengan karakter atau sifat yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam, yang mana beliau memang seseorang yang gemar belajar tentang banyak hal. Dan tentu rajin mengkaji ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan sejarah membuktikan Nabi Idris alaihissalam tidak henti-hentinya belajar kepada kakeknya yaitu Nabi Adam alaihissalam tentang banyak hal. Karena bagaimanapun juga Nabi Adam alaihissalam juga memiliki segudang pengetahuan sebagai bukti untuk menunjukkan kepada malaikat bahwa ciptaan Allah yang bernama Adam beda dari ciptaan sebelumnya. Dan Nabi Idris menyerap ilmu pengetahuan tersebut dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, selain belajar kepada kakeknya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris juga gemar mempelajari fenomena alam. Hal-hal yang terjadi di seluruh alam semesta ini selalu diteliti oleh Nabi Idris alaihissalam. Beliau menganggap bahwa segala hal yang terjadi di alam semesta ini merupakan suatu pertanda atau bukti bahwa Allah menyampaikan sesuatu kepada umatnya, dan ini hanya bisa diserap atau difahami oleh makhluk yang bisa berpikir, termasuk manusia, dan salah satunya adalah Nabi Idris alaihissalam. Kemudian yang keempat, mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam yaitu beliau adalah manusia pertama yang menemukan bentuk pakaian atau memiliki keterampilan menjahit. Di zaman sebelumnya, di zaman Nabi Adam, kemudian di generasi ayah dari Nabi Idris alaihissalam, belum mengenal pakaian seperti kita. Mereka hanya menggunakan kulit binatang untuk menutupi aurat mereka tanpa dibentuk. Dan tentunya dengan cara sederhana. Nah, Nabi Idris ini merupakan penemu cara menjahit pakaian, sehingga pakaian itu jika digunakan lebih elegan, lebih pantas, dan tentunya bisa membedakan antara makhluk berpikir dan makhluk yang tidak bisa berpikir. Nah, cara Nabi Idris alaihissalam membuat pakaian yaitu yang awalnya kulit binatang hanya dipakai untuk menutupi badan mereka, kemudian dipotong-potong dan dibentuk sesuai dengan ukuran tubuh masing-masing, lalu dijahit. Nah, pada saat itu Nabi Idris hanya membuat pakaian untuk dirinya sendiri. Namun lambat laun masyarakat yang lain juga belajar kepada Nabi Idris alaihissalam untuk membuat pakaian. Sehingga mulai saat itulah budaya berpakaian yang lebih santun, yang lebih sopan dimulai. Yang mana pada generasi sebelumnya itu belum diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukjizat yang kelima yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam yaitu beliau satu-satunya makhluk yang akrab dengan malaikat Izrail alaihissalam. Kita semua tahu bahwa malaikat Izrail alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhiri hidup kita, untuk mencabut nyawa kita. Dan hanya Nabi Idris alaihissalam, malaikat Izrail datang untuk bersilaturahim, kemudian berjalan dengan Nabi Idris alaihissalam mengantarkan ke neraka, ke surga untuk bereksplorasi tentang hal-hal gaib
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang mengantarkan beliau tinggal di surga hingga saat ini. Ini lantaran akrab dengan malaikat Israil alaihissalam. Saudaraku sekalian, itulah mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam yang bisa kita tiru dan kita ambil pelajarannya, yaitu kita tidak berhenti belajar kapanpun dan dimanapun, dengan siapapun. Semoga kita semua selalu diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kebenaran dan bisa mengamalkan kebenaran itu sendiri. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.